akhirnya kita memenangkan Derby d'Italia, yaitu match ke-17 Juventus versus Inter yang mana kita langsung menasbihkan kemenangan lebih banyak daripada Inter, yaitu Inter dari 17 kali pertandingan cuma 3 kali menang dan Juventus sisanya memenangkan dan juga imbang. Oke, semalam kita akan review lagi pertandingan antara Juventus melawan Inter Milan. Dan gue nggak akan sendirian, kali ini gue bersama Buang nih, senior semua nih. Yang satu udah malah melintang di dunia internasional nih. Dari Asia sampai Eropa, semua orang tahu mereka berdua. Yang pertama siapa? Yang belakangnya Juventus Stadium. Oh, Halo kenalin teman-teman. teman-teman semua. Oh, di Dium. Sorry, 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 sorry. Udah gak Nggak sabar apa-apa, Ini nih. terlalu semangat. semangat nih Saking emang. semangatnya. Iya. Halo teman-teman, Suara Juven ini balik lagi sama gue Andar Sofyan. Oke, Mas Andar nih yang sudah malah melintang di Suara Juventus ini. Yang kedua dengan abang siapa nih? Biar semua orang kenal. Halo teman-teman, kenalin nama gue Alexander Anton, Juventus ini dari Bondi, Prancis. Satu kampung gua Wah, sama Kolomwani. asik. Yang habis roulette Zidane nih semalam ya Bang. Waduh, terlahir kembali itu. Terakhir kembali ya. Oke, kita langsung membahas tentang jalannya pertandingan nih. Eh, ya jalan pertandingan bagaimana dari babak pertama dan babak kedua ini ada sedikit perbedaan ya, di mana babak pertama agak menunggu wait and see dan apa namanya deg-degser gitu ya, karena keserang terus. Tapi untungnya Digre sama Gatti dan Vega ini bermain secara bagus banget gitu ya, secara klinis gitu di belakang defense-nya Juventus. Bagaimana Mas Andar tentang jam pertandingan? Apakah sih yang bikin perbedaan di antara babak pertama dan babak kedua sehingga Juventus bisa terlihat perkasa di J Stadio? Ya, em, sebenarnya kalau bisa dibilang memang memang apa ya, magisnya Juventus Stadium tuh berasa banget ya. Jadi kalau teman-teman tahu di sebelum pertandingan kemarin tuh di announce em, di stadion tuh kayak em, kita punya 38 Scudetto, kita punya 3 bintang di dada dan jutaan fans di seluruh dunia gitu. Itu Wah, diumumin di pre-match gitu. Ketika pemain bersiap untuk pemanasan dan gue rasa itu udah dukungan awal dari tifosi dari stadion untuk teman-teman untuk tim Juventus yang akan tanding lawan Inter di malam tadi itu. Kemudian sebenarnya kalau mm, kalau bisa kenapa bisa sangat berbeda karena menurut gue memang em, apa ya di babak pertama itu memang kita kita kan datang di kondisi lebih ke underdog ya dalam artian ini kan Inter yang sebenarnya ya, lebih membara mengejar Kapolista gitu sedangkan kita tuh datang dengan em, ia mulai mencari konsistensi ini akhirnya juga mendapatkan setelah 3 kemenangan beruntun gitu ini ujian pertamanya Mota lah gitu dibanding kemarin-kemarin. Rasa memang di babak pertama kita jauh lebih em, dan Inter seperti juga kita prediksi di preview ya bahwa yang paling ya, serem dari Inter tuh Dumfries gitu dan kita punya kelemahan di situ ya, karena betul. um, kita punyanya pilihannya kalau nggak Kelly Savona gitu dan Mota taruh di situ Savona yang benar-benar di babak belur lah dibikin sama Dumfries tapi menurut gue ya pengalaman juga buat Savona anak muda umur 20 tahunan menghadapi Dumfries yang udah senior banget lah di Serie A gitu. Um, itu yang jadi pembeda sebenarnya. Kalau begitu babak kedua energinya berbeda. Um, apalagi di menit 60-an kita masukin Cambiaso, um, sosok yang sangat berbeda di zona gitu. Dia banyak kehilangan langkah dari Dumfries dan lain-lain. Sedangkan kalau Cambiaso justru menambah ekstra midfield kita gitu. Kemampuannya inverter ke lini tengah tuh membuat lini tengah kita jadi semakin solid, eh, Ya, menambah kekuatannya Thuram dan um, Koop Miners di situ sih. Jadi memang secara taktik dan secara teknikal eh, faktor pergantian pemain ini mempengaruhi sih menurut saya. Terus ditambah lagi memang um, saya Inter istirahat lebih panjang daripada Juve, tapi menurut saya Inter yang skuadnya sudah 30 plus plus dibanding Juventus yang 24 tahun average yang main tuh
berasa gitu. Babak kedua itu kita jauh lebih fresh dibanding Inter Milan buat saya. Oke, Gitu Kak. iya, setuju sih sama Mas Andar. Karena Juventus dan Mota mungkin ada agak sedikit perjudian karena babak pertama kita digempur bisa, babak kedua kita baru ngegas dan tahu bagaimana nih celah-celah Inter yang memang secara stamina setelah 60 menit pertandingan pasti akan melakukan pergantian. Bang Anton gimana? Dari kacamatanya Bang Anton nih pertandingan semalam, apakah ada something different di babak pertama dan kedua atau mungkin ada POV lain? Silakan. Immortalitas sekarang gue. Immortalitas. Strategi dia sih, Mas baca line up sih, wah gila ini orang berani banget ya. Line up kayak gitu, Savona, di tengahnya, nggak masukin Locatelli, nggak masukin Thuram. Dimana kita tahu fisiknya Inter kan lumayan-lumayan tuh kan. Ya. Areal duel kita biasanya kalah sama si Inter dan memang bener banget. Jadi eh, babak pertama sih gue pikir mungkin Mota tren di posisi on fire nih. Iya on fire beneran kita, kebakaran beneran babak pertama. Gila itu Iya, itu di Grey berapa untung, kali ya? untung, waduh itu parah sih. Itu untung nggak jebol sih. Itu di grade luar biasa. Banyak salah kontrol, banyak salah passing. Baru pakai, kayak baru menit 35-an lah kita baru bisa jejak lah artinya gitu ya. Kalau gue bilang ya. Ya, Gue pikir gila berasa banget nih nggak ada Locatelli nih. Gila, Dumfries itu enak bener masuknya. Masuk terus. Savona sih di di kantong lah babak pertama kita bilang kan bener banget itu parah sih Dumfries ya. Ya, cuman kalau gue bilang selain Motanya yang jago, si Inzaghi salah blunder dia. Tiga ya, pemain langsung betul. diganti itu, wah itu blunder banget. Terutama Cambiasonya Bastoni ya Bang yang langsung diganti ya. betul, yang segar bagus begitu malah diganti. Wah, udah umurnya tua, ganti 3 orang, kita pikir kan. Makanya si Acerbi Ya, udah ngos-ngosan dipertahanin kan. Dia blunder si ya, Inzaghi itu bener tuh. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik oleh Juve. Cambiaso yang masuk bener banget, dia inverted, dia bisa 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 masuk di tengahnya itu kan salah satu umpan pertama gol kan dari dia tuh harusnya tuh. Jadi ya. kombinasi Mota punya strategi yang bagus, kita percaya dia percaya pada timnya. Babak kedua mungkin ada sedikit locker room treatment di babak kedua, itu kan artinya kan, wah lu main yang bener lu gitu kan, Merta nih, pokoknya nggak mau tetap. Ya, terus sama Inzaghi blunder. Itu yang membuat kita babak kedua perform banget sih. Oke. Dan juga kayaknya role-nya McKennie sama role-nya si Kop agak di switch ya, karena biasanya Kopnya agak di depan, McKennie di belakang. Ini sekarang McKennie di depan, Kopnya agak jadi pemain box to box. Jadi ada something different yang mana si Mota ini menjadikan seperti waktu di Atalanta si Cop Mainers, dan juga McKennie mungkin lebih di free roll ya semalam, ada di kiri ada di kanan, dan juga ada andil sedikit dalam proses golnya yang terjadi, golnya si Conceição. Dan juga langsung ke golnya nih. Golnya gimana nih Mas Andar semalam? Golnya, prosesnya gol terjadi scrimmage di depan gawang, roletnya si Kolomuani, langsung dia pinter banget, udah hilang keseimbangan tapi bola langsung dialirkan ke Conceição dan Conceição langsung melakukan pressing gitu ke tiang jauh. Mas Andar gimana golnya? Mungkin ada POV lain? Iya, iya. Kalau kita pikir kan berapa berapa pertandingan terakhir, kenapa kenapa Thuram nggak main, kemudian kemarin lawan PSV kenapa Cobb Miners nggak main, ternyata itu overthinkingnya Mota gitu, bahwa mempersiapkan dua pemain ini yang akhirnya sangat siap, sangat ready, sangat sehat buat tampil di laga ini gitu kan. Selama ini mikir kenapa nih Yes. Thuram dicadangin terus gitu, nggak pernah dimain 3 pertandingan, dan ternyata tadi malam ya berbuah gitu. Jadi Ya. kalau kita lihat golnya kan prosesnya panjang sebenarnya, dari mulai WA di kanan, yang WA juga appreciate dia jadi fullback kanan, gila sih. Gila, gila, mantap. Benar-benar menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Apa Di Marco bisa dibilang dikantongin gitu sama dia Chico. Jadi ya dari situ kan akhirnya kemudian um, bola dipindah ke ke Thuram gitu. Thuram yang kemudian di babak kedua, karena dia udah ada Cambiaso yang membantu di lini tengah, dia lebih lebih ini kan, lebih lebih pede gitu. Kalau kita lihat di babak pertama kan dia lebih banyak
masih banyak back pass dan lain-lain. Babak kedua Yes. dia jadi lebih lebih berani main ke depan Vertikal ya. dan terbukti kan itu umpan itu Hmm. dia berikan ke kiri dan em, apa ya, Ke passing indah Cambiaso ke Also, jantung crossing ya. pertahanannya, crossing jantung pertahanannya em, Inter. Inter yang walaupun akhirnya jadi second ball gitu. Second ball yang sangat mantap diambil sama Kolomuani, kemudian Zizou twist itu datang. Em, Walaupun akhirnya bolanya lepas gitu, bolanya lepas, em, luckily gitu. Gue masih bisa bilang juga luckily gitu. Itu larinya Hmm. ke ke Conceição yang akhirnya berhasil menceploskan dengan sangat mudah gitu bisa dibilang. Tapi ya di situ juga ada faktor eh, McKennie kalau kita lihat videonya, Ya. em, McKennie itu blocking Blocking ya. Acerbi sehingga Hmm. em, Cambiaso bisa bilang dengan mudah itu halangannya tuh nggak ada gitu ditahan sama McKennie. Jadi em, goals gitu bisa dibilang gol itu gol keseluruhan tim nggak bisa ada yang menjadi ya apa bisenin gitu ya dengan Zizou twistnya, tapi menurut nggak bisa dibilang juga ada faktor-faktor lain sampai terjadinya gol itu sih. Jadi benar-benar eh, Juventus mencetak gol ke Inter Milan tuh the whole team tuh provide the goals gitu, gitu Kak Bio. Ya. Yang gue lebih bangga adalah golnya dari open play, bukan dari set Ya. piece. Karena golnya tuh bikin kita jam 4 pagi itu bikin teriak. Gue sih, gue terus terang gue Gua teriak selalu teriak, karena gua teriak. parah, parah itu. Gila, golnya dari Aduh. proses yang cantik dan juga roulette Kolomuani itu di luar nalar banget sih. Di luar dugaan dia bisa melakukan itu di 5 pemain kalau nggak salah ya, 5 pemain dia lewatin langsung passing agak accidental langsung ke si Ciko langsung curling aja tuh bola langsung masuk, dan sempat ada pelawan dari Sommer ngangkat tangan tapi emang nggak ada apa-apa jadinya gol. Gimana Bang Anton golnya semalam? Tadi, iya, gue tadi Bung Antar ngomong kayak gitu, gue replay di otak gue replay, gue replay, kayak ada 10 kali gue replay tuh, gue kayak bakal nontonin replay itu terus, 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 terus. Oh, Bung Andar udah jelasin sangat mantap, tapi gue cuma mau tambahin, itulah gunanya punya striker bisa nahan bola, itulah gunanya. Yes. Betul. Benar, golnya open play, ini adalah tim goal benar, tapi individual skill Kolomuani, aduh berasa punya striker yang bisa kerja di taktiknya Mota lah. Gua no comment, proses golnya udah keren banget dijelasin Bu Andar, gue mau replay lagi bro, lanjut bro, gue mau replay lagi 2 kali lagi lah gue replay lah, di otak gue. Ya, itu golnya apa ya? Sangat aduhai sih lihat di luar dugaan banget gue sebagai fans Juventus. Lawan Inter lagi yang mana backnya sangat sangat tough ya. Udah 3 musim bareng gitu. Pavard, siapa Acerbi dan Carlos Derby. Augusto pun akhirnya dimainkan yang lebih segar, tapi tetap nggak bisa main oke karena chemistry-nya sudah terlanjur mau menyerang gitu loh. Kayak dia ganti strategi, kayak Thuram sudah masuk dan juga si siapa namanya Di Marco diganti gitu sama Zalewski ini yang lebih menyerang gitu, malah akhirnya mereka kecolongan dengan apa ya kayak switch play dari kanan ke kirinya Juventus itu oke banget dan juga langsung crossing dan juga langsung memberikan scrimmage di depan gawang dan akhirnya gol. Itu juga memberikan apa ya kayak satu semangat baru. Abis itu kan Juventus langsung mengurung Inter tuh banyak apa namanya sampai Gatti pun sampai depan gawang juga masih 2 kali dia. 2 kali yang Ya, benar, sekali itu benar, benar. offside. Nah, itu kayaknya memang momennya sudah dipegang sama Juventus dan terakhir itu Thuram yang volley dari luar kotak penalti itu wah itu ngeri banget. Akhirnya di Gray bisa eh, mengamankan itu. Wah, kalau imbang kayaknya mungkin juga hasilnya bisa beda ya Mas Andar ya semalam. Iya, what if itu ya banyak lah. Menang, pokoknya menang, menang, menang. Banyak banyak what if sih, tapi ya kayak misalnya em,
kita lihat somehow kita pengen punya Calafiori, tapi ternyata kita lihat Gatti itu udah menjelma ala-ala Calafiori gitu. Bahkan ada hampir satu kesempatan dia coach goal tuh hampir kejadian. Dan itu ya kita bisa lihat dia pede banget ke depan-depan itu, benar-benar ya dia belajar lah, bisa dibilang Gatti itu bertransformasi menjadi satu back yang dibutuhkan sama Juventus. Dan ya tidak bisa dibilang juga karena ada faktor Vega juga di situ yang membuat dia nyaman untuk Ya, dia kemudian bergerak ke Pede ke depan, depan. jadi menjadi dia yakin di belakang aman gitu adanya Vega. I- Hampir bisa dibilang semua pemain ini ya bermain dengan sangat baik ya. Ini cuma perbedaan Setuju, energi aja sih menurut setuju. saya. Babak satu, babak dua itu ya ada pemain kunci yang berubah dari Savona ke Cambiaso, tapi the whole team tuh ya sebenarnya bermain sangat baik. Ini soal energi level yang iya iya bagusnya begitu bahkan gitu. Bukan babak satu lo kenceng energi lo terus babak betul. dua lo lemas. Yang bener ya kayak gini gitu. Babak pertama lo mungkin hemat dan lain-lain, tapi di babak dua lo gaspol. Bahkan Inter nggak ada shot on goal sama sekali di babak Ya. kedua gitu. Ya Ya. ya itu ya segitu ya. Derby Italia yang dimenangin bener-bener sul campo nih, bukan pengadilan, bukan apa nih, kita main tenang di lapangan nih gitu. Yes, Sul Campo, betul. Nah, kata Mas Andar kan memang whole team ini pemainnya bagus semua. Nah, gue pengen tahu nih dari Bang Anton atau Mas Andar, siapakah pemain yang semalam menjadi bintang ataupun setuju dengan Serie A bahwa MVP-nya semalam adalah Chico Conceição, atau punya MVP lain semalam masing-masing, dan juga siapa pemain yang paling worst di antara yang bagus nih, siapa yang paling ibaratkan ya underperform lah semalam. Dari Mas Anton dulu. Gua semuanya bagus, semuanya bagus. Gua nggak setuju sama ratingnya si SofaScore apa sih? Gua nggak setuju. Ya, Nico dikasih di bawah 7, gua nggak setuju. Dari belakang sampai depan bagus. Even Savona pun sebenarnya itu anak 20 tahun loh. Savona itu game kali ini lebih baik daripada game-game kemarin. Tapi memang ya Savona segitu artinya. Tapi semualah, tak semuanya sangat bagus. Dari belakang Vega itu bagus banget. Juve harus beli, harus dinego sama si Gintoli itu Vega itu kan. Gatti juga tiba-tiba jadi Gatti ala Calafiori. Tengahnya Kop belum selevel Kop yang Zlatan, tapi si Robocop kemarin mainnya bagus. Ada satu kali dia umpan backheel tuh gila cakep Hmm. banget itu ke belakang waktu itu tuh. Em, Nico mungkin nggak gitu kelihatan kalau di SofaScore lah, tapi itu kalau di game itu impactful banget dia. Dia satu-satunya kekurangan Nico cuman dia kurang track back belakang sedikit. Kalau dia mau track back ke belakang, mungkin Savona nggak akan keteteran kayak gitu. Menurut gua seperti itu. Betul, betul, Nah, betul. tapi man of the match Tigre. Bagi gua Tigre. Tigre. Itu babak Oh. satu kita nggak punya Tigre, babak dua nggak akan bisa kayak gitu. Itu Betul. Tigre gila cakep banget. Dia dua kali, sekali di babak satu save, di babak kedua Hmm. dia save lagi. Di babak satu itu dia yang Salto. salto siapa namanya ya si itu Taremi, Taremi. Taremi. Ah, Taremi salto. Gila itu. Yang babak kedua Dumfries yang tadinya ada di sayap Iya. kanan Ah, ada kena foul tiang. kan, apa handball gue Hmm. lupa, dioper tendang dipis lagi. Itu Digre bagi gue man of the match Digre. Kalau nggak ada Digre babak kedua belum tentu Juve bisa comeback seperti ini. Bagus seperti ini. Tapi Di Gray itu man of the match menurut gua. Yang buruk nggak ada. Nggak ada yang Nggak ada. buruk. Bagus semua pemain Juve nggak ada. Gua nggak setuju sama ratingnya. Oke, kalau menurut Bang Anton nih semuanya bagus, sampai pelatihnya juga bagus kayaknya sih ya. Mantap. Oh pasti pasti. Mas Andar, ada penilaian yang lain mungkin? Ada someone yang kurang underperform? Kalau underperform ya yang paling dibully sebenarnya Savona ya, tapi dalam artian emang, tapi satu sisi dengan adanya Savona di situ somehow akhirnya serangan Inter tuh lebih lebih kebaca gitu. Kayaknya mereka emang menargetkan Savona, akhirnya ya kita udah tahu nih yang mesti dikunci dimati ini Dumfries gitu. Walaupun beberapa kali
beberapa kali dia jebol, mungkin energi levelnya juga drop. Ketika energi levelnya Dumfries drop, ya kita masukin Flashlight gitu, kita masukin Cambiaso. So it Hmm. works gitu in a way. Walaupun dia apa ya dibully katakanlah sama sama Dumfries ya, Hmm. kita beruntung em, tolol juga gitu Internya nggak bisa chances segitu Diulang, banyak, diulang, diulang Bang Andar, diulang. Enak bener tadi, agak enak beneran. Gimana, gimana? tolol juga Jarang-jarang Gimana, nih gimana Mas itu? Andar. lo pertama begitu banyak kesempatan emas lo nggak bisa jadiin gol gitu. Jadi Mas ya Andar. rasanya yang paling yang paling ini, dan dia memang yang paling tidak berpengalaman bisa dibilang ya dari tim yang turun kemarin, dia yang paling inilah paling hijau. Kalau yang terbaik memang memang Conceição, tim pertandingan derby kayak gini sih dia gerintanya gila ya, maksudnya dia nggak never stop Parah, parah. running, never stop advance, bener-bener bikin repot Inter Milan gitu. Tapi special mention sih Capitano Weston McKennie ya. Hmm. Oh, iya. He's everywhere. Dia blocking shot juga, dia bikin key passes juga. Um, dia bantu box to box kadang ketika kita diserang. Jadi di tengah itu ada Cop Miners, McKennie dan Thuram gitu. Ketika attack jadi ada McKennie, Nico, Conceição, Olmuani gitu. He's everywhere dan dia earn apa ya sebagai kapten yang membawa Juventus tanding dan menang di Derby d'Italia sih ya ya hebat lah gitu. Kita terakhir menang kan lama banget 2022 gitu. 5 games terakhir kita nggak pernah menang, either kalah atau seri. Kali ini dengan dia kaptennya kita berhasil menang. Ya ya special mention dari saya yang paling ini sih Weston McKennie ya. Energi levelnya Kali juga ini nggak kapten ya. habis gitu. Energi levelnya itu yang buat saya juga mempengaruhi the whole team sih. Memang kapten kan Hmm. harusnya begitu ya, Ya, ketika timnya betul. habis energi, habis tenaga, mulai lelah, mulai frustasi, mulai apa, kaptennya tuh harus yang tetap no matter what lo yang paling paling hype gitu, dan McKennie ngasih energi itu buat buat Juventus dan Juventini the whole stadium sih menurut saya, dan itu yang juga membantu Juventus bisa bisa menang gitu. Um, dan juga memang um, Thiago Motta juga kali ini pergantian pemainnya sangat baik ya. Ketika dan bisa dibilang dia mendengarkan lah apa yang tifosi mau gitu. Ketika kita udah Yes. unggul, dia masukin Itu Locatelli gitu, membantu Kanan. pertahanan Juventus quote unquote gitu. Kita tetap attack, kita nggak juga menyerahkan diri kita untuk terus-terusan diserang Inter Milan yang memasukkan Marcus Thuram gitu. Tapi kita menebalkan lini tengah dan lini pertahanan kita dengan masukan Locatelli. Jadi ya the whole team berfungsi dengan baik gitu. Pilihan-pilihan pergantian pemainnya juga sangat baik. Sesuatu yang selama ini kalau teman-teman suara Juventus ini dengar, kita sering banget tuh menyorot soal um, apa ya pilihan-pilihan pergantian pemain atau waktu pergantian pemain yang Thiago Motta lakukan, tapi kali ini perfect sih. Jadi it's perfect win, perfect. Ya ini rayakanlah kayak rayanya. Bung Andar, jangan-jangan si Mota ada di grup WhatsApp kita. Dia dengerin kali chat kita. Iya, ditranslate sama dia saat Iya. ini kayak obrolannya. kayak ada yang menyamar ya Iya. namanya. Nanti dicek mungkin Mota masuk membership Suara Juventini, mungkin dia suka nonton channel dari Italia. Gue sih Oh, dipantau sama Mota. sekarang masih merayakan tau. Gue lihat di timeline gue di Twitter, di X ataupun di Instagram nih masih ada tentang scroll-scroll isinya kemenangan Juventus ini. Wah itu kayaknya rasanya kayaknya kita menang 3 kali beruntun di Serie A nih kayaknya, apalagi lawan Inter gitu. Kayak ngerasain Iya, bangga banget iya. sebagai Juventini. Nggak hanya tadi kan whole stadium, nggak hanya whole stadium, tapi semua di dunia ini sebagai Juventini pasti bangga kemenangan Juventus tadi malam. Apalagi notabene lawannya Inter di Odio ya. Ya, ini Juventus dengan kemenangan ini merangsek langsung ke posisi 4 ya, sama tapi nilainya sama Lazio gitu. Dan ini memberikan kita race to for UCL next season gitu. Dan masih panjang sih, tapi kalau untuk Scudetto mungkin agak berat karena 3 tim di atas, Atalanta,
Napoli dan juga Inter nih agak lumayan jauh jaraknya. Bagaimana kansnya tentang kita struggle di posisi 4, eh, Bang Anton untuk apa namanya? Kayak prediksinya mungkin sejauh apa Juventus sampai sisa musim ini gitu. Meskipun merda, tapi momennya tepat banget. Kita melanjutkan tren positif. Tiga kali menang di Serie A, total 4 kali menang semuanya sama Champions League. Napoli kehilangan poin, Atalanta kehilangan poin, Inter kehilangan poin. Lazio juga. Jadi, oh ya, Lazio juga kehilangan poin. Jadi kita naik ke peringkat 4. Ini pas banget momennya. Terus terbukti in Mota we trust, rotasi Mota tuh berhasil banget. Jadi itu juga di babak kedua dia dengerin grup WhatsApp kita. Jadi recovery di babak keduanya juga bagus banget. Eh, Jalur Scudetto katanya terbuka. Tapi tren Ya, positif ini pasti akan membuat lebih seru lagi Serie A. Tapi gua rasa empat besar sih, gue yakin bisa sih. Pasti bisa lah. Artinya, apalagi nanti ke depannya kan si Inter dan Atlanta pasti tren negatif nih. Karena mereka juga akan bunuh-bunuhan kan, artinya kan. ya. Jadi em, empat besar, gue yakin sih pasti bisa. Tapi kalau jalur Scudetto, gue setuju tadi. eh, Jalanin aja ya. Kalau mereka terseok-seok, mereka terbebani dengan beban itu untuk aku Poli Inter gitu ya untuk ngejar Scudetto. Siapa tahu kita bisa ngambil kesempatan dan kita terus menang sampai akhir musim, ya kan? Ya, Semoga pokoknya menjadi tren yang baik ke depan lah semuanya. Empat kali menang ini dipertahankan terus lah. PD gue empat oke. besar PD. Oke. Vino Alavini ya, Bang ya? Vino alla fine. Bang Andar, gimana tentang kans kita nih? Apakah bisa ya at least di posisi 4 atau mungkin sampai posisi 3 ke atas setelah Ya, beberapa game ini? ya sebenarnya ini yang dikejar ya. Maksudnya dikejar tuh konsistensi. Jadi ini modal yang bagus di Februari kita sampai kalau habis ini kita akan menghadapi dua dua partai penting gitu turnamen. Um, Penentuan kita lolos ke round 16 atau enggak sama juga Coppa Italia gitu. Um, Quarter final Coppa Italia yang one game only. Jadi dua pertandingan dead end ini dengan kita punya konsisten menang ini it's modal bagus sih untuk bersaing di untuk menjaga asa di tiga kompetisi gitu. Um, Menjadi yang terbaik di tiga-tiganya gitu. Kalau kalau empat besar saya rasa sih harusnya on hand ya. Kalau kita Yes. dengan kondisi begini, karena liga itu kan it's all about konsistensi ya. Begitu kita udah dapet pace-nya, udah konsisten, Hmm. kayak maraton aja harusnya lo bisa finish dengan baik gitu. Dan ini sebenarnya kalau kita bermimpinya long term project, ya lo mulai konsisten di sini, lo nanti gainnya di musim depan katakanlah begitu. Itu yang harapan kita kan begitu. Em, saya rasa sih ini sesuatu yang harus kita jaga ya momentum baik ini dan harapannya ya itu the whole team menjaga momentum ini dengan sangat baik. Pelan-pelan Maret, April nanti kita kita jaga level of Yes. confidence kita juga. Gua Gitu ralat deh Kak. bro, Iya. gua ralat deh. Tiga besar deh. Atalanta udah mulai habis bensin. Tiga besar deh. Gua dengar dengar ngomong gua makin pede. Tiga besar lah, konsisten, terus positif. Wah. Terutama Mota ikut grup WhatsApp kita. Itu tiga besar bisa itu. Ya, gue juga berharap Juventus ini pemain-pemainnya semuanya sehat, bugar, nggak ada lagi yang masuk BPJS dan juga Oh mungkin iya pemain bener. yang cedera kayak Arkadius Milik nih dan juga Azik. Bremer mungkin juga nanti at least bisa ikut sampai di akhir musim bisa mengamankan jalur UCL dan juga mungkin yang paling realistis mungkin juara Coppa Italia ya Bang-abang ya. Ada trofi, ada trofi. Iya, ada trofi. Ya, itu sekilas tentang review antara Juventus versus Inter yang mana kita berhasil memenangkan dengan skor 1-0. Skornya sih 1-0, cuma kebanggaannya ini banyak banget lebih dari 1-0. Juga terima kasih buat Mas Andar dan juga terima kasih buat Bang Antoni yang mana notabene membershipnya Suara Juventini yang masih setia. Terima kasih Mas Anton. Mungkin nanti ajak Thiago Motta masuk grup WhatsApp kita ya, biar kita langsung curhat sama dia langsung untuk jalan pertandingan.
Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan juga sudah like dan juga komen di Suara Juventus ini. Mungkin teman-teman yang mau gabung seperti Bang Anton, nanti bisa langsung ke sini. Ada grup WhatsApp nanti kalau sudah gabung ada paket dari Buffon dan juga paket dari Del Piero. Nanti kamu bisa langsung gabung dan juga ikut siaran seperti Bang Anton ini. Oke, terima kasih semuanya. Terakhir, slogan kita yang paling kebanggaan, Vino alla fine. Forza. Forza Forza Juve. Juve. Thank you.